Kalau kita ingin menghadirkan semangat sahabat-sahabat Nabi dalam berhijrah, melawan hawa nafsu, bersabar meninggalkan yang enak-enak. Sabar itu sabar dari bala, sabar ketika berpisah dengan sesuatu yang enak yang harus kita tinggalkan. Sabar dalam menjalankan ketaatan itu telah dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana kita sekarang? Sekarang tirulah semangat bilang dirubah. Coba kita lihat, Rasulullah pertama yang disampaikan apa? Adalah mengenal Allah. Hijrah Rasulullah membuktikan bahwa pentingnya menegakkan, memperkenalkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Allah yang kita sembah perlu dikenal. Kita perlu belajar mengenal Allah, inilah hijrah. Tidak cukup bicara bahwa kita ingin berhijrah, tapi lalu hanya pakai jilbab saja. Jangan-jangan jilbab saja tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan yang diatur oleh agama. Orang sebagian berjilbab, tapi nggak tahu di depan siapa dia. Di dalam rumah misalkan, dikira kalau dalam rumah nggak apa-apa nggak berjilbab. Datang orang yang bukan mahram dibuka jilbabnya. Karena di dalam rumah dipikir, apakah itu hijrah? Tidak. Hijrah adalah hakikat hijrah. Di zaman sekarang ini, jika kita ingin meniru Rasulullah, ingin meniru para sahabat, bagaimana semangat mereka tadi meninggalkan sesuatu yang enak ditinggalkan, menekan hawa nafsu, sabar dalam menerima bala. Hari ini perlu kita tumbuhkan kembali semangat kita. Yang pertama cari ilmu, bahwa kita melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Yang paling penting pertama ilmu mengenal tentang Allah yang sudah terangkum dalam ilmu akidah, dalam makna syahadat pertama yang telah kita bahas dalam belajar dalam kitab. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah, kita tahu Islam. Hari ini istilah-istilah Islam sangat jauh di anak-anak kita. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar begitu perjuangannya, orang-orang sekarang lebih mengenal orang-orang YouTuber daripada mengenal Rasulullah. Kita pernah melihat bagaimana teman-teman kita membagi video. Sebagian teman membagi video. Yang video itu rekamannya, ketika ditanya siapa YouTuber terkenal di Indonesia, semua bisa jawab. Tapi ketika ditanya bagaimana cara niat sholat, tidak tahu. Yang ada usolli. Ini apa kita tidak malu dengan kehidupan kita sekarang? Kendaraan kita mudah kita berjalan, makanan mudah kita dapat, nikmat dari Allah sudah banyak Allah berikan. Mana syukur kita kepada Allah? Syukur atas nikmat Allah adalah menggunakan nikmat itu pada ketaatan. Yang pertama adalah menegakkan akidah. Kita belajar akidah, kita ajarkan akidah, kita ajak orang lain untuk belajar akidah yang benar, agar orang lain itu merasakan kalau kita cinta kepada saudara kita apa yang ada pada kita, agar kita rasakan nikmatnya akidah yang benar. Kita ajak orang lain juga untuk sama-sama merasakan nikmat-nikmat itu. Karena hanya iman pembeda. Karena di akhirat kelak hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Amal soleh sebanyak apapun tanpa iman tidak bermanfaat. Walaupun kita membuat masjid, ratusan masjid, bersedekah kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, peduli kepada janda-janda, tapi jika iman salah, maka tidak manfaat semua amal soleh. Jika iman meyakini tentang Allah salah, maka tidak bermanfaat semua amal solehnya. Gak ada tempat. Betapa penting iman ini, yang bahkan sebagian orang tak mengaku Islam tapi imannya keliru. Dia selama ini sholat membayangkan Allah, dia selama ini menyepelekan tentang ilmu akidah misalkan. Dia kira tentang Allah gampang saja dia lecehkan sebagian. Istilah-istilah kekufuran, istilah-istilah kafir bagi dia itu biasa. Orang ngaku Islam
Tapi kadang-kadang anak muda ngomong-ngomong dengan teman, kata dia, aku udah jadi kafir hari ini. Begitu mudah. Begitu mudah sebagaimana contoh pernah kita sampaikan, ada seorang anak perempuan tidak pakai jilbab, rambutnya di rebonding, pakai udah berwarna pirang, duduk di sebuah kafe di Aceh. Duduk di sebuah kafe yang waktu itu ada WH masih sangat ketat, polisi wilayah Nisbah. Ketemu, dia bilang kamu nggak berjilbab, harus diberi peringatan. Apa dia bilang? Saya bukan orang Islam. Dengan mudahnya Rasulullah memperjuangkan Islam tadi. Berdarah-darah para sahabat ada yang meninggal di antara mereka. Ini ngaku Islam, duduk di kafe, lalu hanya karena tidak ingin mengikuti perintah, lalu mengatakan dirinya bukan Islam. Begitu gampang dia keluar dari Islam. Ketika dia mengatakan dirinya tidak Islam, maka dia sudah keluar dari Islam. Mudah. Tidak kenal apa itu Islam anak-anak sekarang. Tentu saja bukan orang-orang di sini. Yang ada di sini tentu saja orang-orang yang begitu sadar akan pentingnya nilai Islam ini ada di hati kita. Belum tentu keluar dari rumah masih ada Islamnya kalau tidak ada ilmu. Mati dalam keadaan mati kafir padahal lahir dari orang tua muslim. Na'udzubillah, sangat miris. Sementara sebagian orang di sana ingin belajar tentang Islam, padahal dia sedih kenapa keluarganya non muslim. Kita sudah lahir di antara orang muslim, kurang syukur ternyata. Masih tidak belajar mengenal Islam, tidak belajar mengenal Rasulullah, mengenal bagaimana cara kita ibadah. Sudah diterima apa belum? Jangan-jangan selama ini sudah capek, mana tidak diterima. Ini perjuangan besar. Ini perjuangan yang harus kita semua di sini. Kalau memang kita cinta Rasulullah, kita harus berjuang begitu. Perjuangan pertama adalah membebaskan diri dulu dari kebodohan ilmu agama. Perjuangan pertama, bebaskan diri kita dari kebodohan ilmu agama. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita ajarkan orang lain, kita ajak orang lain. Oh, saya belum bisa menjelaskan, ajak tentang Allah. Ketika dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana, bukan itu. Allah ada, tidak bertempat. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata orang Allah itu di aras. Siapa yang bilang? Itu keliru, itu pemahaman keliru. Mau dijelasin panjang lebar gak ngerti, ajak saja ke majelis ini. Tentu saja pilihan juga. Jangan kita udah ngaji memperlihatkan akhlak-akhlak yang tidak baik sehingga orang tak senang pada pengajian itu. Jadi berjuang kita dengan tenaga kita, dengan harta kita. Punya harta, semuanya bertanggung jawab kelak di akhirat. Harta yang kita dapat, kita harus berjuang pada jalan yang diberitakan oleh Allah. Harta yang kita punya, kita sedekahkan, kita sumbangkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Harus kita lihat kualitas harta kita itu, sumbernya dari mana, kita nafkahkan kemana. Jangan sembarangan mentang-mentang orang ada minta-minta kasih langsung ke semua orang. Lihat mana yang bermanfaat, mana yang bermaslahat, mana yang ketika harta kita berikan bermanfaat lama. Jangan sekedar keluar. Itu perjuangan kita, menjaga diri dari kebodohan, membersihkan diri dari kebodohan. Artinya kita selalu dalam majelis ilmu. Ini yang bisa kita lakukan untuk perjuangan itu. Kemudian kita wariskan juga kepada generasi kita yang ibu-ibu punya tanggung jawab. Semuanya berjuang, semuanya itu melawan hawa nafsu. Supaya sempurna hijrahnya itu, belajar ilmu agama dari bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, apa hal-hal yang berkaitan sholat, bagaimana berakhlak, apa maksiat kaki, apa maksiat tangan, apa maksiat mulut, apa maksiat lidah. Maksiat lidah apa? Maksiat mata apa? Maksiat telinga apa? Kita belajar. Untuk apa itu? Supaya mandiri kita dalam beragama. Supaya cukup agama pokok, ilmu pokok kita dapatkan sehingga jelas ketika kita bicara hijrah,
itulah dia hijrah.